Hai, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, aku minta maaf ya kalau belakangan ini nggak fokus untuk upload. Jadi ya butuh banyak istirahat karena masih penyembuhan. Aku ingin membacakan yang selama ini dia pikir tentangmu. Yang selama ini ia pikirkan tentangmu. Pembacanya ringan aja ya. Kita ikutin sesuai dengan makna kartunya. Aku kan buka 3 kartu dulu untuk pikiran utama dia tentang kamu. Oh, teman-teman, ini yang aku lihat ada 3 kartu yang sangat baik. Ada kartu open up, dreams coming true, and crown chakra. Sebelum itu kita semprotkan lei aura. Silakan di order ya, linknya ada di bawah. Nah, open up. Kartu pertama yang aku rasakan, apa yang dia pikirkan kepada kamu ini yang dalam banget ya. Aku lihat open up itu ibaratnya sesuatu yang terbuka, sesuatu yang memang gak usah ditutupin. Kamu termasuk adalah orang yang jujur ya. Kamu tuh apa adanya. Misalnya gini, lagi hype sekarang cewek-cewek lagi buat misalnya makeup rutin atau apa. Cewek-cewek mungkin suka makeup atau yang suka habiskan uangnya untuk makeup. Kamu tuh enggak. Kamu tuh apa adanya. Ya pakai makeup secukupnya. Kamu bukan terlalu orang yang terlalu ketrigger sama sama euforia. Di sini aku melihat kamu sederhana ya. Kalau untuk wanita dia suka kamu tuh punya sifat feminin, kalau laki-laki kamu lembut. Terus di sini ketika semuanya terbuka, kejujuran itu walaupun sakit diterima. Dia suka sama kamu karena kamu apa adanya ya, nggak dibuat-buat ya. Kalau misalnya memang ketawa kamu bak ringkikan kuda, ya udah itu apa adanya kamu, itu yang membuat kamu unik. Yang aku lihat di sini nggak semua orang tuh bisa nggak jaim kayak kamu. Kamu tuh seakan kayak nggak peduli orang itu mikir aku tentang apa ya, yang penting aku seperti ini. Kadang ada orang yang suka keterbukaan, kadang ada yang ilfil sama keterbukaan, tetapi kamu apa adanya aja. Ini bagus banget nih, dreams come true. Dia melihat kamu adalah orang yang sangat persisten untuk mengejar mimpi kamu. Nggak ada ceritanya dia melihat kamu sebagai suatu kemunduran. Dia melihat hidup kamu tuh maju, walaupun kamu tidak merasakannya. Walau kamu bilang sama Tuhan, oh hidupku tuh gini-gini aja Tuhan, hidup aku tuh nggak ada seninya. Orang lain bisa begini, orang lain. Sementara aku kayak begini, aku keterbatasan, aku gini, aku gitu. Tapi percayalah, dari apa yang sudah kamu jalani dari dulu sampai sekarang, dia menilai bahwa kamu tuh sebentar lagi kayak bakalan jadi orang yang nggak susah lah, sukses dalam arti kamu tuh si pengejar mimpi. Sementara kamu mengejar mimpi, dia mengejar kamu. Kamu tuh adalah orang yang salah satunya orang yang memang diidam-idamkan atau dimimpikan. Sebentar ya, dimimpikan atau diidam-idamkan. Sorry, aku pakai inhaler dulu. Kemudian crown chakra, aku nggak tahu ya, tapi kalau punya feeling atau energi, kamu tuh gampang tembus ke dia. Dia tahu loh kalau misalnya kamu tuh mikirin dia, rindu, kangen. Itu bisa dirasakan karena di sini tuh ibaratnya cakra mahkota itu lebih kepada kepala. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, sedih, nangis, suka, dukanya, dia bisa sensitif banget ngerasain getaran itu. Ya, ini adalah pikiran terdalam dia sama kamu. Pikiran dia yang lainnya tentang kamu. Terkait dengan perasaannya ya.
Secara physically, ya secara physically, mungkin kamu tuh termasuk orang yang agak berbeda. Menurut dia ya agak berbeda, karena ada kartu change your focus, itu artinya ada yang tadinya mungkin kamu orangnya cuek, kamu mungkin sekarang ini lebih perhatian, ya, lebih sensitif, lebih mengenal emosi cinta, ada namanya romantis. Nah, kamu sama dia itu sebetulnya adalah dua insan yang sebetulnya saling membutuhkan. Karena kenapa? Kalau kalian bersama, kayaknya kamu kayak merasakan, entah ini sugesti, kamu merasakan happy, kamu merasakan bahagia, sehingga kamu kalau bekerja itu jadi semangat. Dia pun begitu. Kalau nggak ada kamu tuh rasanya ada jiwa yang hilang. Walaupun dia tuh mungkin jarang hubungin kamu, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi banyak pikiran, tetapi di sini yang aku bisa lihat, selama dia tahu kamu tuh ada dan nggak susah untuk dihubungi, dia merasa hubungan ini tuh aman. Believe and succeed. Dia percaya sama kamu. Saya nggak tahu ya, belakangan orang ini tuh memang bukan kamuflase, teman-teman. Dia percaya akan cintanya sama kamu. Cinta kamu tuh membawa sesuatu yang membahagiakan pada akhirnya. Itu yang aku lihat. Secara energi, kita lihat ya. Mungkin ya, tubuh kalian ini tidak berdekatan, tetapi jujur aja, dia sangat yakin kamu gak kemana-mana. Dia sangat yakin energinya ke kamu itu lekat. Jadi dia merasa aman sih, walaupun kamu dimanapun. Yang kedua, gak lama lagi ya, jalinan cinta kamu sama dia itu akan terungkapkan. Dia nggak lagi jaim di sini, dia akan datang ke kamu. Hal yang dia inginkan ketika dia datang adalah dia ingin berdua sama kamu, dia pengen ada waktu sama kamu, dia ingin meminta waktu kamu untuk bersama dia berdua saja, nggak usah ngajak yang lain. Dia sangat optimis akan cintanya pada kamu, nggak dengan yang lain ya. Jadi kamu harus ada positive thinking. Dan di sini ada gairah yang besar, ya. Gairah yang besar ini membawa hubungan romansa ini menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Ini yang dia rasakan kepada kamu. Karena dengan gairah ya, itu antara kamu sama dia pastinya akan ada sebuah koneksi yang spesial, yang buat kayak terbayang-bayang, nggak bisa tidur. Kemudian yang aku lihat di sini, dia sudah sangat jelas pengen datang ke kamu. Aku nggak ngerasain dia tuh kayak selingkuh atau saat ini dia tuh punya cinta yang berlebih kepada orang lain, enggak ya teman-teman. Yang ku rasakan saat ini, dia ingin bersama kamu. Yang dia pikirkan tentang kamu. Wow, Knight of Wands. Knight of Wands itu ada semangat, ada spirit. Ketika dia memikirkan kamu, dia tuh ingin maju buat kamu. Itu yang mungkin yang pernah dia ungkapkan ya. Aku sekarang seperti ini karena memadu satu kisah sama kamu, tetapi aku juga pengen maju. Aku ingin memadu kisah cinta sama kamu, tetapi aku harus maju. Aku harus punya keberanian. Aku harus bersikap bersikap gentle, memberikan kamu yang semestinya, memberikan apa yang memang menjadi hak kamu.
Dalam arti apa yang bisa kuberikan sebagai pasangan ya kan, harus melindungi, harus membahagiakan. Membahagiakan tuh nggak cuma dari cinta, tapi dari materi. Kemudian membuat kamu merasa nyaman di samping dia. Banyak hal yang dia mau buat, banyak hal yang dia mau lakukan. Tuh, ada tarikan rindu teman-teman yang aku lihat di sini, gairah dan juga rindu ya. Chariot itu menunjukkan bahwa energi yang ada sekarang ini aku rasakan energi yang pengen berontak, pengen datang ke kamu. Walaupun ya kondisi kalian ini lagi jauh, tapi dia segila-gilanya rindu sama kamu sekarang. Kerap dia suka berhayal tentang kamu, memikirkan kamu lagi apa sekarang. Apakah aku sudah cukup berani untuk datang? Apalagi yang dia mau, ya kan? Ya dia memikirkan banyak hal di sini. Mana dulu nih yang mau dicapai? Dia sudah punya planning banyak. Mana dulu yang paling dekat yang akan dia lakukan? Kataku sih dia akan datang ya. Kalaupun memang ada penghambat teman-teman, yaitu terkait dengan masalah finansial. Itu pun menurut saya sih kenekatan itu akan tetap ada. Dia pasti datang ke kamu. Ya, walaupun secara finansial di sini memang berat ya, tapi dia berusaha untuk terus maju di koneksi ini. Oke, sebetulnya apa yang semesta ingin katakan akan terkait koneksi ini? Kenapa selalu ada rintangan? Kenapa selalu ada hambatannya? Kenapa nggak kayak orang lain? Semesta ingin kamu belajar untuk bahwa doa itu akan mengguidance kamu. Doa itu akan memberikan keyakinan. Semesta hanya pengen kalau kamu punya sesuatu maka dekatkanlah. Ya. Kemudian semesta mengajarkan bahwa kita harus bekerja keras atas apa yang kita inginkan. Ini bisa pelajaran buat dia atau kamu. Semesta mengajarkan kesetiaan. Bagus banget ya 3 kartu itu. Apa langkah ke depannya yang akan dia lakukan untukmu? Kalau kamu nyuruh dia pergi teman-teman, so sad, dia gak akan pergi. Jadi kalau misalnya dia bilang hubungan ini ya menggantung aja, tapi statusku sama kamu tetap tidak akan aku putuskan. Dia tetap bertahan dengan mencintai kamu. Karena aku rasa sih gini loh, mungkin saat ini dia bukan di masa yang produktif ya, dan mungkin dia nggak tahu kapan bisa recovery. Dikala dia tidak produktif, ada seseorang yang mungkin terus memberinya semangat, yakni kamu. Makanya dia nggak mau, walaupun dia lagi kekurangan, walaupun menurut kamu dia ngerepotin, mungkin kamu udah nggak cinta lagi, tapi di sini dia tetap bertahan sama kamu. Aku nggak tahu dia jadi kayak pengemis cinta sama kamu. Yang dia rasakan sekarang itu berat banget loh, menahan rasa rindu. Sangat berat untuk tidak mencintai kamu. Sangat berat jauh dari kamu. Sangat berat bertahan dengan kondisi ini. Dia berharap kamu bisa jangkau dia duluan. Kalau kamu lebih punya sumber daya, kamu lebih punya kendaraan, kamu lebih punya apa, datangi aku duluan. Bukan egois, bukan dia gak mau datang ke kamu, mungkin ya ini, ya kesulitan finansial. Kalau finansial kamu lebih baik, dia berharap kamu tuh ada di depannya loh. Kok aku agak sedih ya ngerasain energi ini. Sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Nggak baik-baik aja ya. Kayak ada kesedihan yang ditanamkan berdasarkan
apa yang terjadi di masa lalu. Jadi masih ada traumatik. Saya nggak tahu nih apa dia meninggalkan atau apa yang sudah dia punya ditinggalkan begitu saja. Bisa terjadi ya dikarenakan sesuatu yang dia sudah bangun tiba-tiba hilang. Dia cuma punya kamu, nggak ada yang lain. Jadi ketika dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya kamu. Kamu tuh menghidupkan suasana. Jadi orang ini nggak baik-baik saja ya. Dia butuh kehadiran kamu untuk hidup. Kalau nggak ada kamu, mungkin umurnya lebih cepat. Lebih cepat nggak adanya. Mohon maaf nih, karena ya biasanya kan orang kalau ngerasa dia nggak punya siapa-siapa, nggak semangat lagi, nggak ada yang diberatin, itu rasanya kayak nggak ada nyawa gitu, kayak mayat kayak mayat berjalan aja. Kamu yang selalu ada buat dia, kamu cheer up buat dia tuh. Kamu tuh ibaratnya cheerleadernya dia, makanya dia butuh kamu. Ya, kondisinya seperti ini teman-teman. Sudah nggak baik-baik saja ya. Kalau orang yang nggak baik-baik saja, ya yang bisa kita lakukan adalah support dan berikan doa. Sebisanya kamu, semampunya kamu. Secara mental, dia juga masih belum tahu kenapa ini terjadi sama dia. Apa yang harus dia tahu lagi itu masih dia menunggu jawaban itu dari semesta. Secara mental, kenapa aku merasa dekat sama kamu? Secara emosi, dia ke-trigger untuk pengen cepat ketemu sama kamu. Dia punya masalah secara emosional. Dia punya masalah untuk cerita yang sesungguhnya. Kehidupan dia sekarang itu nggak baik-baik aja. Dan tuh, karena keadaan dia yang nggak baik-baik saja, sekarang dia itu lebih banyak menyendiri. Ya, dia berusaha untuk melawan sisi buruknya, melawan dark side-nya dia. Dia bilang, tetaplah tinggal, jangan tinggalin aku. Tapi jangan juga mencoba men-trigger. Walaupun kita berjauhan, walaupun kamu disuruh menjauh ya, itu serta-merta supaya kamu gak kena pentalan emosinya dia. Karena dia merasa dia lagi di bawah banget. Kalaupun dia acuh tak acuh, bukan berarti dia tidak cinta kamu sih. Karena memang sedang dalam kondisi yang gak baik-baik saja, dan sedang berperang melawan dark side-nya dia. Takut kamu kena pentalan energi yang membuat hubungan kamu sama dia makin kacau lagi, makin runyam lagi, merasa hopeless lagi, sedih lagi. Itu yang dia gak mau. Kadang-kadang ya seseorang itu bisa aja berkorban untuk membuat kamu tetap aman, tapi dia harus jauh gitu. Aku melihat dia akan merealisasikan sesuatu sama kamu. Dia nggak cuma pengen ngomong cinta-cinta doang, tapi dia pengen ada kenyataannya. Ini masih nggak hilang ya, tekadnya dia tuh masih ada. Kalau kataku sih, nggak usah ditunggu, santai aja. Kamu fokus dengan hidup kamu. Jika kamu suatu saat jatuh cinta dengan orang lain, ya udah ikutin aja. Ya siapa tahu nanti kalau misalnya
kamu jodoh sama seseorang ini, ya maka ada jalannya. Seperti itu. Kadang-kadang kan hubungan cinta tuh complicated. Yang menurut kita baik-baik aja, nggak taunya masalah ada aja. Entah dari dia, dari eksternal dia, internal dia, yang kita nggak harapin gitu loh, kok begini. Gitu kan? Jadi santai aja. Yang pasti ini adalah nama-nama orang yang mungkin sesuai dengan energi yang kubacakan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Jangan lupa juga untuk dipahami pembacaannya dan gak boleh marah kalau bacaannya tidak resonate, karena ini general ya. Jangan lupa order Le Aura supaya energi kamu tetap happy terus, tetap ceria terus, dan diliputi dengan aura-aura positif. Jangan lupa order di bawah, harganya 350.000 belum termasuk ongkos kirim. See you. Assalamualaikum, bye bye.